dipersembahkan oleh Keluar sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Menteri Keuangan yang baru, yang gaya bicaranya mencontoh gaya bicara Hotman Paris. Ceplos-ceplos. Tiba-tiba terkejut atas tingginya cukai rokok yang 57%. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Karena katanya pendapatan negara dari cukai rokok bisa 244 triliun tahun ini, sedangkan dividen BUMN aja cuma 89,6 triliun. Jadi mana yang harus didahulukan? Pendapatan fiskal atau industri rokok dan lapangan kerja? Atau kalau industri rokok berkembang, bagaimana dengan masalah kesehatan? Katanya kalau industri rokok berkembang, banyak orang berpenyakit jantung, stroke, dan darah tinggi. Di Hot Room, cukai rokok solusi asap untuk masalah kesehatan. Cukai rokok menjadi penopang utama penerimaan negara. Namun di balik angka triliunan rupiah itu tersimpan dilema besar antara kepentingan fiskal, kesehatan, dan nasib industri. Setiap tahun, cukai rokok menyumbang lebih dari 150 triliun rupiah bagi APBN. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan, subsidi kesehatan, hingga program perlindungan sosial. Kenaikan tarif cukai pun disebut sebagai strategi fiskal untuk menambah ruang fiskal negara. Namun di sisi lain, rokok juga menjadi penyebab utama penyakit tidak menular. Pemerintah berharap melalui kenaikan cukai, konsumsi rokok bisa ditekan, terutama di kalangan anak muda yang rentan menjadi perokok pemula. Di balik kebijakan ini, jutaan pekerja di industri tembakau dan rokok kretek ikut terdampak. Dari petani, buruh pabrik, hingga pedagang kecil, semuanya menggantungkan hidup pada industri ini. Purbayanomik cukai rokok menghadirkan dilema abadi, menjaga kesehatan rakyat, menopang fiskal negara, sekaligus mempertahankan jutaan lapangan kerja. Kemana arah kebijakan ini akan dibawa? Para pemirsa, bagi kamu-kamu yang berumur 60 ke atas, kalau ditanya kamu makan apa kemarin, kalau kamu sudah mulai lupa, berarti kau sudah mulai pikun. Caranya gimana? Contoh seperti Hotman Paris. Kamu tahu, saya menangani ratusan perkara, tapi saya ingat semua perkaranya di mana dan apakah akan menang atau tidak. Rahasianya, ya ini dia, kopi luwak hitam premium. Mencegah kau jadi pikun. Nggak ada gunanya kaya tapi pikun. Lihat Hotman Paris. Ya, umur 60, tapi daya ingatnya seperti umur 30. Kopi luwak hitam premium. Oke. Setuju nggak? Bagi yang sudah umur 60. Oke, Pak Nursi. Apa komentar Bapak atas keterkejutan Menteri Keuangan yang katanya ketinggian? Dan kalau diturunkan, apa akibatnya terhadap perekonomian nasional? Pilihan mana yang terbaik? Katanya main statistik keuangan. Ya? Kalau main statistik keuangan mestinya nggak terkejut dong. Kan ngikutin terus berapa sebelumnya. Harusnya udah tahu dari dulu gitu. Iya dong, mestinya tahu begitu dong. Jadi keterkejutan itu bagian dari gaya. Oh, hanya gaya. Kan sudah tahu sejak yang namanya 2021 berapa, 2020 berapa, 2022 berapa, 2023 berapa. Kita ketahuan angkanya 12. Maksud kamu Menkeu pencitraan? Bisa jadi penceritaan, bisa juga memang itu gayanya begitu. Oh begitu. Iya. Ya, jadi oke. Analisa Bapak gimana? Kalau analisa saya sebenarnya dia tidak jauh tidak kurang tetap neoliberal. Ya. Artinya dia tetap korporatisme. Ya. Kalau korporatisme itu ujungnya adalah kebijakan fiskal dia tetap akan memberi ruang besar
bagi korporasi. Makanya ketika 200 triliun diturunkan, dia tetap menggunakan instrumen moneter. Ya. Terlalu berat bahasanya nih. Ya, rakyat nggak ngerti. Ya. Maksud saya, apakah tepat Menkeu menurunkan cukai rokok? Itu dulu. Oh iya, kalau tepat menurunkan cukai rokok dalam rangka memang menyerap lapangan kerja, memperbaiki lapangan kerja, bisa jadi tepat dia. Untuk sekarang ini mana yang prioritas? Nah, persoalan pokoknya adalah kalau prioritas fiskal, karena sudah diterima dari Sri Mulyani nggak bisa dikutak-atik. Susah dia. Dia cuma tinggal nunggu Oktober, November, Desember. Susah dia kutak-atik. Maka harus ada jalan keluar yang cepat. Nah, jalan keluar yang cepat memang sedapat mungkin memberikan quick win bagi dia, memberikan citra yang positif, membuka lapangan kerja, sehingga di akhir Desember nanti nampak penyerapan lapangan kerja naik, ada pertumbuhan yang bagus. Itu tujuan dia sebenarnya. Dan menurut Anda itu tepat? Kalau untuk penyerapan lapangan kerja khusus yang namanya pada rokok, itu memadai. Ya, berarti, bisa diterima dia. Berarti hebat dong Menteri Keuangan, lebih hebat dari Bapak dong. Oh, itu bukan soal hebat apa enggak ceritanya. Ini soal bagaimana efektivitas kebijakan dia dalam rangka menyerap lapangan kerja. Itu bukan soal ukuran hebat. Hebat itu tidak diukur cuma sekedar itu. Hebatnya bagaimana dia mengatasi nilai tukar di bawah dia tetap tidak stabil. Itu kelihatan, walaupun yang namanya tingkat suku bunga BI rate sudah turun, tapi tetap aja nilai tukar tetap tinggi, indeks harga saham gabungan juga tetap kayak begitu, gitu loh. Menurut Anda kehadiran Menkeu sekarang ini business as usual? Belum ada perubahan. Hati-hati loh, ini mayoritas rakyat Indonesia suka dengan gaya beliau. Ya, suka dengan gaya kan tidak berarti suka sama isi kan? Kan orang suka dengan gaya Hotman Paris Hutapea, tapi belum tentu suka dengan isinya kan? Kan boleh begitu. Iya dong. Anda mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Pak Menkeu ini akan berhasil membawa ekonomi lebih bagus atau memang gimana? Instrumen fiskal, kebijakan moneter membutuhkan jeda waktu. Kalau pakai modal lama jeda waktunya 3 bulan. Kalau pakai modal sekarang jeda waktunya antara 1 bulan sampai dengan 45 hari karena didukung oleh IT. Nah sekarang kalau kita mau melihat bagaimana efek kebijakan Purbaya Yudi Sadewa ini harus kita lihat nanti di Desember. Baru kelihatan di Desember. Jadi nggak bisa sekarang kita bilang nanti Oktober, nggak bisa. Sekarang kita bilang begini, contoh industri rokok diturunin yang namanya cukainya, tidak serta merta langsung naik permintaannya, nggak bisa, nggak mustahil itu. Tapi memang punya potensi permintaan naik karena harga turun sehingga lapangan kerja naik terbuka. Begitu. Ada potensi. Artinya bahwa keprihatinan dari Pak Menkeu itu memang ada dasar untuk membuka lapangan kerja. Karena kemarin terbukti kebijakan keuangan itu telah mengakibatkan lapangan kerja makin sempit walaupun kemudian APBN membesar. Itulah yang disebut dengan financialization. Itulah salah satu contoh gudang garam sampai PHK ribuan orang, begitu? Bisa jadi begitu karena memang akhirnya dia kesulitan karena terlalu mahal cukanya. Mahal sekali ceritanya. Dan itu kan akhirnya orang kecil yang mau bayar. Sehingga dia orang kecil membayar 122 triliun sampai dengan Juli kemarin. Tapi banyak orang terkejut kenapa kok bisa hasil dari cukai rokok justru 3 kali lebih besar dari pendapatan seluruh BUMN dividen. Seluruh BUMN gitu loh. Ya karena BUMN cuma 59, cukai rokok 244 triliun. Karena memang yang berkontribusi untuk memberikan pada dividen negara itu cuma sekitar 10 yang kemudian masuk ke Danantara. Yang lainnya kondisinya merugi. Oh begitu. Iya. Yang lain kondisinya sakit tepatnya. Gitu. Jadi memang faktor cukai rokok ini memang sesuatu hal yang sangat fundamental untuk ekonomi Indonesia. Enggak juga, nggak bisa bilang fundamental. Dia salah satu sumber pendapatan dalam perspektif cukai. Memang cukainya menjadi sandaran, yaitu cukai rokok. Kan ada lagi cukai barang masuk, cukai alkohol, cukai barang masuk apa, cukai impor apa, cukai alkohol kayak gimana. Itu kan masukan juga. Jadi bukan hanya rokok, tapi rokok memang memberi sumbangan cukai terbesar. Dan Anda mengantisipasi ini bakal diturunkan cukai rokok ini, Menkeu bakal serius nih. Dalam rangka mengantisipasi cepatnya penerimaan lapangan kerja, ini harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya, dan defisit APBN makin bengkak dong. Iya, di sini kata kunci berikutnya dia harus mencari pandai-pandai sumber pendapatan lain. Kan juga penerimaan pajaknya juga naik. Kalau menjadi peningkatan penjualan, kan penerimaan perpajakan juga naik. Pajak daerah dapat, pajak PPN-nya dapat. Jadi turun di cukai, tapi naik di pajak, kan begitu. Pak Timbul. Pak Menkeu mengatakan gampang kok berubah ekonomi, 3 bulan juga beres.
Itu Menkeu ngomong gitu loh. 3 bulan katanya beres ekonomi Indonesia. Ya. Gimana itu? Ya itu janjinya dia. Mungkin harus diuji di lapangan tadi seperti Bang Iksanudin. Ya. Nah tentunya memang kan ini persoalan klasik ya. Antara bagaimana meningkatkan pendapatan dan kemudian bagaimana juga mengatasi masalah rokok. Walaupun memang data di BPJS Kesehatan memang katastrofik itu kan jantung, stroke itu memang ada kontribusi rokok. Tapi yang penting juga kan ada kontribusi yang lainnya ya. Sebenarnya ada garam gula lemak. Ini salah satu juga untuk yang cukai itu Bang ya. Garam gula lemak ini kan juga untuk kontributor untuk jantung, stroke dan sebagainya. Jadi yang prioritas mana? Ya itu fiskal meningkat, penerimaan meningkat, atau mencegah darah tinggi dan stroke. Ya artinya itu kesatuan yang memang harus diselaraskan. Kita butuh lapangan kerja pasti. Prioritas mana menurut Bapak? Sekarang ini prioritas mana? Ya menurut saya sih harus sebagai pemerintah pintar-pintar untuk bagaimana mengatasi 3 persoalan. Fiskal, pekerjaan, kesehatan. Nah, dibutuhkan pemerintahan yang mampu tidak mengorbankan satu, tidak membiarkan yang satu. Sekarang ini pilihan yang harus dikorbankan mana duluan? Ya menurut saya sih lapangan kerja sangat dibutuhkan. Jadi prioritas. Ya menurut saya. Dan satu-satunya cukai rokok harus diturunkan. Mungkin ada alternatif lain untuk bisa meningkatkan. Nah, kita fokus dulu ke cukai rokok. Dalam rangka meningkatkan bukan lapangan kerja, apakah cukai rokok memang harus diturunkan? Sekarang kan pertanyaannya juga, kalau diturunkan, apakah lapangan kerja langsung terbuka? Sementara pada saat ini kita melihat kondisi orang itu lebih suka kepada rokok-rokok yang ilegal. Cukai naik sebenarnya kan kebiasaan dia tetap jalan. Karena apa? Ada rokok-rokok yang ilegal yang tersedia di lapangan. Yang akhirnya naik aja silahkan, tapi saya tetap merokok. Kan begitu. Nah, apakah memang cukai itu juga nanti diturunkan bisa lebih meningkatkan pendapatan dan sebagainya? Belum tentu juga. Kalau kebiasaan dia untuk merokok ilegal, ya terus saya dijalankan. Selagi penegakan hukumnya nggak ada, ya percuma juga. Pak Misbakun, apa komentar DPR atas komentar dari Menkeu baru-baru ini yang terkejut cukai rokok ketinggian? Memang DPR nggak sadar itu ketinggian? Dari awal saya sejak dari zaman dahulu, Menteri Keuangan sebelumnya saya selalu mengingatkan. Sejak saya awal jadi anggota DPR, saya udah 4 periode jadi anggota DPR. Mengingatkan bahwa pemerintah memperlakukan tidak adil terhadap industri hasil tembakau kita. Terlalu tinggi. Sangat tinggi. Dan itu bersifat sangat eksesif. Terhadap apa? Terhadap industri hasil tembakau. Padahal ekosistem ini, ekosistem ini berawal dari petani tembakau, kemudian mereka memperdagangkan, masuk sampai itu. Serapan tenaga kerjanya luar biasa, besar. Kemudian sumbangsi mereka terhadap ekonomi, ekosistem ini juga sangat besar. Kemudian pemerintah dengan alasan bahwa itu mempunyai ekses, kemudian menerapkan cukai. Bayangkan, perlakuan tidak adil ini dirasakan luar biasa oleh industri tembakau. Pertama, 57% semua size industri ini lari ke pemerintah semua, ditarik. Kemudian dalam aspek perpajakan, mereka tidak bisa mengkreditkan semua beban biaya mereka, tidak semuanya bisa dibebankan. Lah ini yang kemudian. Lah belum lagi setiap tahun naik. Saya menyadari sepenuhnya aspek kesehatan ada. Tetapi kita harus menjaga keseimbangan. Sebagai negara, keseimbangan antara penerimaan, aspek fiskal tadi, kemudian penyediaan lapangan pekerjaan, dan kemudian aspek kesehatan, kita harus seimbang. Jadi Anda setuju benar? Kalau sampai Pak Purbaya menurunkan tarif cukai, saya mengatakan ini proklamasi kedua bagi industri rokok Indonesia. Bapak bukan disponsori nggak rokok? Ada. Saya ini bukan perokok, bilang. Tapi bagi saya, Bang Hotman, ini penting. Karena apa? 2 dapil saya Pasuruan dan Probolinggo, itu adalah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau. Berarti Bapak punya kepentingan dong? Kepentingan konstituen. Kalau saya tidak membelain konstituen saya, petani tembakau, saya menjadi kunfur konstitusi. Itu. Saya tidak memperjuangkan orang yang setiap hari membela saya, orang yang memilih saya, karena mereka menitipkan, para petani, para kiai yang ada dari sana, menitipkan kepada saya, Pak Misbakun, kepentingan tembakau harus Anda bela. Jadi menurut Anda sebagai
DPR, pengawas dari pemerintah. Ini Pak Menkeu ini kalau istilahnya nilai 1 sampai 10 nilainya berapa? 7, 8, 9? 9,9. 9,9. Hebat banget 9,9. Ya. Saya kenal Pak Purbaya lama. Dia mempunyai kompetensi sebagai seorang akademis, sebagai seorang ilmuwan. Ya. Dia sangat memahami, dia lama memperdalam soal riset ekonomi, dan dia bukan orang yang baru tahu soal persoalan ekonomi makro. Dia tahu kebijakan. Dia sudah ahlinya, begitulah. Ahlinya. Oke. Dan pilihan Pak Prabowo itu sudah sangat benar. Pilihannya sudah sangat tepat. Saya adalah pengacaranya di Prabowo 25 tahun, sekarang Menteri Keuangannya juga gayanya seperti saya. Jadi memang harus gayanya. Cuma kalau saya flexing, tidak ada yang ribut. Karena saya tidak hidup dari APBN. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak Coca-Cola Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Apakah cukai rokok akan diturunkan? Apakah jumlah perokok akan makin banyak? Apakah orang yang sakit jantung gara-gara merokok akan makin banyak? Kita tanya dulu komentar dari Pak Hasbullah Tabrani, Komnas Pengendalian Tembakau. Bapak setuju nggak harga tembakau, cukai rokok diturunkan? Waktu saya baca, dengar Pak Purbaya bilang 57% per ounce loh. Saya bilang per ounce apa sih? Yang nggak taat aturan kan? Ini Bang Hormat kan pakai aturan nih kan? Ya. Yang bilang maksimum 57% apa? Undang-undang. Ya. Kalau dia tidak mau jalan, dia kagak taat aturan. Ya. Undang-undang itu dibikin tahun 2007. Ya. Sampai sekarang aturan itu nggak dijalani dengan benar. Ya. Karena pemerintahnya, walaupun sumpahnya melaksanakan undang-undang dasar, Ya. prakteknya kagak dijalanin. Ya. Cukai rokok mesti dilihat. Apa sih cukai rokok itu esensinya? Memungut denda kepada orang yang perilaku hidupnya tidak sehat. Dia didenda, dia bukan tempat cari duit, tempat mendenda supaya orang hidup sehat. Ya. Denda itulah yang harus dilakukan. Ya. Faktanya sejak Undang-Undang Cukai tahun 2007 nomor 39 sampai sekarang 2007 produksi rokok 227 miliar batang. Ya. Tahun ini 317 miliar batang, gagal itu. Berarti pemerintah nggak menjalani, nggak konsisten jalan yang Pak Hotman Ya. bilang aturin. Siapa yang dilindungin? Saya kutip ini. Dari tahun 2015 sejak Philip Morris invest di sini, keuntungan Philip Morris yang dibawa lari keluar bukan milik konglomerat Indonesia nih, 94,27 triliun. Wow. Keluar. Kalau invest untuk buka tenaga kerja, itu yang mesti dipindahin. Dia kenapa mesti dibawa lari keluar? Ini baru Philip Morris. Ya. Belum. Jadi Bapak maunya gimana? Cukai rokok naikin lagi, kembalikan, bangun tenaga kerja yang lebih produktif. Bagaimana dinaikin? Nanti industri rokok pada tutup kalau ini gudang garam sudah. Saya tanya. Ya. Ketika kita mempunyai internet, warnet pada tutup, mati dunia? Enggak. Industri bisa kerja yang lain. Dia udah punya banyak. Ada mall-mall itu berapa banyak yang tujuan Bapak cukai rokok terus ditingkatkan untuk apa? Kembalikan kepada yang perilaku hidupnya tidak sehat, bekerja, buka lapangan kerja baru. Uang itu 10%, 20% ambil, bangun pendidikan, pelatihan tenaga terampil. Ya. Pindahkan petani tembakau ke petani lain yang lebih menguntungkan. Ya. Petani dan pekerja itu cari duit, bukan dia harus bertani tembakau. Ya. Bukan harus bekerja rokok, yang penting bagaimana saya dapat duit lebih banyak. Kan itu. Oke, jadi maunya naik ya. Naik. Sekarang kita tanya dulu tuan rumah. Naik. Tuan rumah. Gimana nih? Udah setuju naikin malah katanya. Oke, barangkali begini Pak ya, memang 57% itu ada di undang-undang, tapi itu bunyinya adalah cukai paling tinggi. Oke. Jadi bukan 57 kalau tinggi, dan sekarang mungkin penerapannya ya ada di kelompok rokok kami udah hampir 57 sih. Udah 57 ya. Nah, tetapi di samping cukai itu ada pungutan lagi. Ya.
PPN, otomatis semua. Ya. Kemudian ada pajak daerah lagi. Pajak daerah, pajak Ya, rokok namanya. 10%, ya pajak rokok. Itu totalnya lebih dari 75%. Jadi perusahaan rokok hanya tinggal 30%. 25%. Wow. Nah, itu satu. Kedua, tiap tahun khususnya dalam saat pandemi ini, pada tahun 2020 ketika pandemi mulai itu naik 23%. Ya. Kemudian tahun berikutnya 12,5 sampai terakhir 10%. Jadi totalnya sampai tahun 2024 5 tahun itu naik 67,5%. Coba gimana, udah cukainya tinggi tarifnya, kemudian ada pajak yang lain, kemudian naik terus. Inilah sebabnya. Ini bisa nggak bertahan industri rokok kalau begini terus? Ya, dari faktanya memang sudah turun terus. Karena pada tahun 2019 tuh produksi rokok dari hasil cukainya itu 355 miliar. Tahun 2024 ini tinggal 315 miliar. Jadi menurut Bapak pengusaha yang normal berapa cukai rokok itu? Nah, 30, 40? Jadi begini Pak, jadi kan kita sama-sama sepakat bahwa industri rokok ini mengandung negatif externality, makanya ada kebijakan cukai, ada kebijakan non cukai seperti pengaturan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau cukai ini tinggi, sebenarnya bukan terlalu untung juga, pemerintah juga merugi. Karena apa? Karena konsumen itu lari kepada rokok yang lebih murah, kemudian bahkan lari ke rokok ilegal. Ya. Nah, kalau sudah rokok ilegal, apakah Kementerian Kesehatan ataupun aspek kesehatan diuntungkan? Tidak juga. Karena produksinya turun dari jadi 315 miliar misalnya, tetapi yang ilegalnya bisa 40 miliar, ya tidak turun juga. Jadi harus sikap Bapak gimana? Yang mana? Milih mana? Nah, sekarang kami mengharapkan ya tidak muluk-muluk untuk turun juga. Kalau turun ya kita berterima kasih. Tapi kita mengharapkan paling tidak ada moratorium, tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Paling tidak ada moratorium. Tetap 57 udah puas. Ya bukan puas, kita kan ya Pak Misbakun, kalau Pak Misbakun support kita ya. Enggak, sebentar, sebagai pengusaha tetap 57 itu oke. Ya kalau bisa turun itu sangat bersyukur. Tidak turun, PPN-nya dipotong, tidak ada pajak daerah, itu ya syukur sekali kalau ditanya seperti itu, gampang sekali jawabannya. Tapi kita kan juga harus harus berimbang. Gimana nih Pak Nurs? Dia bilang harus dinaikin, kata beliau. Yang sana mengatakan ya minimum jangan turun deh gitu. Ya kalau saya ngelihatnya pertama tadi mitigasi resiko bicaranya pasti dua. Ya. Pencegahan dan pemulihan. Ya. Nah sekarang kalau kita bicara perspektifnya apa? Perspektif petani tembakau, perspektif industri, atau perspektif tenaga kerja. Sekarang ini yang mana? Perspektif mana? Nah kalau kita ambil ketiga-tiganya, maka sebenarnya kata kuncinya adalah soal lapangan kerja. Lapangan kerja. Soal lapangan kerja. Nah sementara petani tembakau bisa seperti yang bisa yang seperti Hasbullah Tabrani bilang, sorry, bisa yang seperti Hasbullah Tabrani bilang, bisa juga seperti pihak lain yang bilang bahwa kita bisa alihkan tembakau. Lapangan kerja hanya bisa berkembang kalau cukai rokok diturunkan, begitu? Iya dong, dengan begitu terjadi permintaan, harga turun, kan dalam hukum ekonomi ketika harga turun permintaan naik. Kan berarti Anda mengatakan polisinya Menkeu ini memihak rakyat ini? Sebenarnya bukan memihak rakyat, memihak bagaimana lapangan kerja terbuka. Ya. Soal kemudian rakyat merasa diperhilangkan itu nomor 2. Sementara Pak Hasbullah maunya enggak? Perspektifnya kesehatan tadi. Maka kalau dibilang perspektifnya kesehatan, kita harus ngelihat tadi, jangan sepotong ngelihatnya. Penting mana, kesehatan atau perut? Nah, kalau kita bicara soal penting kesehatan atau perut, persoalan pokoknya begini. Mana lebih mendasar kesehatan yang terjadi pada rokok? Pada perokok, ada yang perokok yang statusnya sosialita, sekedar bergaul. Ya. Ada juga yang sampai seperti saya pernah lakukan, menghisap rokok sampai sedemikian kuatnya gitu. Anda mau mengatakan bahwa rokok itu tidak otomatis merusak kesehatan? Begitu, yang terjadi adalah rokok tidak berarti mengakibatkan orang kena jantung, tidak berarti ada stroke. Jadi kalau orang bilang, wah ini tagihan BPJS menaik karena jantung dan yang namanya stroke, belum tentu juga. Belum tentu juga. Tapi yang pasti kalau cukai rokok diturunkan, APBN jebol. Enggak juga masih banyak cara lain memperoleh pendapatan. Masih banyak pendapatan. Saya mau bilang begini sesungguhnya. Keributan tentang rokok ini sebenarnya berkaitan sama industri farmasi. Nggak berdiri sendiri dia.
Itu kita harus dilihat. Farmasi kepingin bicaranya begini, rokok bicaranya begini, tembakau begini. Sementara pendekatan fiskal dan moneter bicara lain. Ada lagi industri farmasi yang lain bicaranya. Wah, ini mengakibatkan pintu masuk untuk edik ke wilayah yang namanya obat-obat terlarang seperti yang pernah terjadi pada International Conference for Drug Abuse misalnya. Itu pernah saya ikuti misalnya. Berhitungnya sampai dengan pencucian uang, Hotman. Bagaimana itu terjadi? Nah, sekarang kalau pikiran dari ketiga tadi kita ambil, mana yang kalau Anda bertanya, mana yang kita utamakan? Ya udah, Menteri Keuangan sekarang berpikir lapangan kerja bukan hanya pada konstruksi yang paling cepat memang rokok. Kebetulan paling cepat lapangan kerja paling cepat kebetulan rokok. Kalau dia bicara quick win, industri rokok. Itu quick win. Ada betul. berapa juta rakyat Indonesia yang kerja di industri rokok? Kita tinggal lihat sekarang, beda-beda. Ada sekitar 6 juta. 6 juta. 4,2 itu di sektor manufaktur pabrik rokok, 1,7 di perkebunan, di tembakau. Pertanian dan perdagangan. Perdagangan. Nah, jadi gini, total itu sekitar 6 juta. 6 juta dalam ekosistem ini. Kemudian ada di industri, mata rantainya itu kan panjang. Di sektor pertanian, perdagangan sektor pertanian, kemudian di industri, dan kemudian para pedagang. Nah, di industri dan perdagang ini kan juga mata rantai sendiri. In total sekitar 6 juta. 6 juta. Ya. Itu 6 juta. Jadi 6 juta ini termasuk adalah size volumenya itu hampir sekitar 400 triliun. 400 triliun itu 57% itu diambil oleh negara. Sisa sekitar 43%. 43% ini kalau size-nya dibagi, industri itu hanya dapat sekitar 13%. Kemudian ada mata rantai perdagangan, kemudian petani. Lah, ini dibayangin. Industri yang susah payah seperti itu, size ada perdagangan, ada kemudian industri, ada pertanian, 57% diambil oleh negara. Lah inilah kalau menurut saya harus kita dudukkan. Saya tidak pernah menyangkal bahwa ini ada aspek kesehatan. Tetapi kita kalau membicarakan hanya seakan-akan aspek kesehatan saja tanpa memikirkan faktor-faktor fiskal tadi, total tahun 2025 itu targetnya cukai tembakau itu 230 triliun. 230 triliun itu sesuatu. Bisa bayar gaji pegawai, buruh, petani. Bahkan mengalahkan dividen semua BUMN. Semua BUMN. Dan antara kalah. Maksud saya Pak Hotman juga harus gini Bang, saya harus perlu meluruskan 89 triliun itu adalah dividen yang dimasukkan ke APBN. Total dividennya BUMN lebih dari itu. Lebih dari situ. Lebih dari itu. Yang dimasukkan ke APBN totalnya berapa? 88. Enggak, total semua lebih dari 300. Lebih dari 300. Apanya BUMN? Lebih dari 300. Itu masuk dividen. Kali 3 kira cuma segitu. Total enggak dividen kan? Kan dividen. Net gitu. Total keuntungannya itu. Kan ada dividen yang dibagi, keuntungan yang dibagikan dari dividen. Ada yang ditahan sebagai return earning. Benar. Kita harus meluruskan ini. Itu bukan dividen tapi Pak. Tapi ada dividen kan Mas, yang net itu. Artinya dividen dari penghasilan BUMN tidak hanya 89 triliun. Tapi yang ke negara sebagai dividen ya seperti negara sebagai pemegang saham terbesar terimanya 89 kemana dong? Dari cukai langsung 244 triliun. 230 triliun. Saya ingin meluruskan kalimat tadi. Negara ini ketika memungut cukai kan harus ada landasan teorinya. Landasan teorinya itu adalah denda yang katanya tadi. Adanya istilah sintek. Pajak dosa. Lah itu kan secara teoris. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, orang tadi denda. Apakah kemudian dasar teori itu mematikan proses bisnis? Ya, enggak dong. Tadi disampaikan, misalnya contoh Philip Morris diangkut ke luar negeri. Loh, kita yakinkan kepada pihak asing yang berinvestasi di Indonesia bahwa investasi di Indonesia sangat menguntungkan. Dan sama, karena itu dia berhak bawa keuntungan aja gitu. Iya, sama. Kenapa Kenapa tidak dipermasalahkan orang Toyota investasi di Indonesia menguntungkan dibawa ke Jepang? Kita akan kembali lagi nanti Pak Timbul akan Anda diserang. Kok seolah-olah nggak boleh bawa keuntungan ke luar negeri. Timbul lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak Coca-Cola Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Hai, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Hayo para peminum kopi,
harus coba kopi luwak hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum luwak hitam premium. Dipersembahkan oleh Luwak vegetable sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Para pemirsa, Hotman tidak merokok. Seperti kata Prabowo, kopi bikin saya pintar, itu kata Prabowo. Dan memang sudah terbukti, pengacaranya pun super pintar. Kopi luwak hitam premium. 43 tahun sebagai pengacara, tapi penampilan seperti umur 30. Itulah kopi luwak hitam premium. Premium. Pak Hasbullah Tabrani. Iya. Anda sepertinya menganggap industri rokok itu adalah ancaman bagi kemanusiaan. Apa benar bahwa rokok membuat orang mati? Literatur lebih dari 1 juta literatur. Baca laporan Amerika, baca laporan di Inggris, di Jerman, dimanapun, begitu banyak literatur sudah membuktikan lebih dari 120 penyakit akibat merokok yang di Indonesia menimbulkan kematian 200.000 data WHO, lebih dari 200.000 per tahun. Jadi kalau mau dinaikkan, mau diturunkan cukai rokok, menambah orang mati di Indonesia akibat rokok, memang jangka panjang, bukan merokok mati, bukan, ya. Maka itulah yang Firaun sebetulnya. Hah? Iya. Karena dia kebijakannya membuat orang jadi lebih banyak. Jadi Anda mau mengatakan bahwa kalau Menkeu menurunkan cukai rokok, maka akan menjadi Firaun yang menimbulkan kematian orang, begitu? Ya, lebih banyak kematian orang. Itu fakta ilmiah, Pak. Fakta ilmiah. Fakta ilmiah. Masa jangan satu lagi saya kasih tahu. Ya. Kalau harga cukai dinaikkan, tidak serta-merta akan konsumsi turun. Saya sudah punya staf saya hitungan, namanya elastisitas. Beliau pasti tahu. Ya, saya kasih hitungan. Kalau cukai rokok dinaikkan 10%, industri rokok total belanja akan naik sebanyak 23 triliun tambahan buat di industri. Belanja yang rokoknya naik lebih banyak. Kalau dengan 57%, ya ini kita bicara data. Kalau kita mau kebijakan, baca fakta, bukan dengan kontra. Kayaknya Pak Hasbullah ini lebih berani dari anggota DPR nih. Oh enggak, anggota DPR mengatakan bahwa saya cuma bicara fakta aja. Jadi Anda mengatakan bahwa kalau cukai diturunkan, maka akan mengancam makin banyak orang mati jangka panjang. Yes. Pak DPR gimana ini? Gini, Bang. Sampai sekarang tidak ada satu lembar pun otopsi dokter yang mengatakan ada orang mati karena merokok. Tidak ada. Yang disebutkan meninggal karena serangan jantung, kena diabetes. Akibat tidak langsung kali? Ya, tidak langsung. Tidak ada sampai sekarang. Jadi literatur yang disampaikan oleh Profesor Hasbullah Tabrani itu sudah saya dengarkan sejak awal saya berdebat sama beliau. Maksud kamu literaturnya nggak benar? Bukan tidak benar. Beliau mengatakan indikasi. Oh, bukan fakta gitu? Bukan fakta. Menyebabkan, saya tahu. Tapi sampai sekarang tidak ada satu lembar pun dokter yang mengatakan orang mati karena merokok. Kasih sama saya baru percaya. Iya, tapi ketika ada penyakit katastrofik. Tapi gini, saya tidak pernah menyangkal bahwa rokok itu ada aspek kesehatannya. Gangguan kesehatan, itu ada. Saya nggak pernah menyangkal. Baca ilmiah, Pak, itu tapi kan kalau Bapak berstatement kayak begitu, itu kan literatur minuman manis Coca-Cola juga menimbulkan. Sama ada, Coca-Cola juga kalau diminum terus ya penyakit gula. Sama. Kenapa industri rokok kemudian dibungkuskan ditulis menyebabkan kematian? Kenapa di mobil Toyota tidak ditulis ini menyebabkan kematian? Itu kenapa itu? Karena apa? Karena kampanye global anti rokok, Framework Convention on Tobacco Control, yang dikendalikan oleh kepentingan global untuk mempengaruhi semua kebijakan. Tadi itu juga ada faktanya nggak? Ada faktanya nggak? Buka sekarang. Ayo buka. Coba bayangin. Ayo kita adu. Tadi disebutkan bahwa ini denda. Pilihan merokok itu diberikan kepada orang umur 21. Di mana secara hukum orang dewasa menentukan pilihannya, saya hidup bersama rokok atau tidak?
Itu pilihan. Itu hak asasi. Ya, Hak asasinya orang. Bang, Jadi jelas clear bahwa negara memberikan kebebasan kepada orang. Ya. Bahkan tidak boleh didisplay, jelas diikuti oleh semuanya. Nah, Ya. sekarang Jadi menurut Anda, kesimpulan Anda, rokok bukan ancaman bagi kalau saya nyawa kepentingan manusia saya gitu. kepentingan saya satu, bahwa negara ini salah satu penerimaan yang terbesar itu adalah dari cukai tembakau. Dan ini membuat negara ini bisa membayar gaji guru ngaji, gaji dosen, gaji tentara, gaji dokter, bahkan gajinya Profesor Hasbullah Tabrani sebagai seorang profesor. Gimana Pak Prof? Gaji Bapak dari mana? Bukan dari yang cukai, yang terima saya bayar pajak 30%. Dari pendapatan saya bayar pajak. Nah itu yang balik ke saya. Belum pajaknya Pak Ihsan Nursid. Jangan dia 35% nih. Di atas 5 miliar setahun nih. Pak Nur, kalau Pak Benny nggak tahu. Kita bekas merokok kan? Oh iya. Oh, kenapa berhenti merokok? Saya berhenti merokok karena buat saya dia mengganggu asam lambung. Oh, bukan karena mau terancam kematian, bukan? Saya dulu penikmat rokok kering dan basah. Oh. Tidak perlu saya sebut mereknya. Tapi saya berhenti merokok karena saya menganggap rokok mengganggu asam lambung, memantik asam lambung, sehingga nafsu makan berkurang. Nah, itu yang tadi disebut dengan gangguan kesehatan. Sampai di situ. Dan saya nggak menyangkal itu. Dia sebentar. Sebentar. Pak, tenang dulu. Artinya ketika kita sampai pada posisi rokok mengganggu kesehatan, maka pandai-pandailah merokok agar tidak mengganggu kesehatan. Itu kata kuncinya. Sekarang kan kita bahas masalah ekonomi. Ya. Apakah tepat faktor kesehatan dipakai sebagai ukuran menaikkan atau menurunkan cukai rokok? Bapak menurut gimana? Kalau di ukuran kesehatan dianggap sebagai masalah pada cukai, maka harus dilihat sekarang. Terlalu jauh atau masih belum bisa dibuktikan? Begini, sampai seberapa jauh sebenarnya kajian? Menurut Bapak gimana? Nah, menurut saya sesungguhnya dia dibutuhkan lebih dalam lagi kebijakan-kebijakan yang berbasis akademik secara konkret, secara kuat. Sebentar. Kajian itu saya terima dua-duanya. Yang Hasbullah Tabrani punya, saya punya. Tapi pihak lain juga yang menyatakan bahwa rokok tidak memberi dampak kesehatan sampai begitu membahayakan, juga saya punya. Dua-duanya saya punya. Jadi yang prioritas yang mana, gue pusing. Bapak gimana? Yang mana prioritas ini? Apakah memang gara-gara kesehatan cukai rokok itu harus dinaikkan agar jangan ada yang beli? Jadi ada beberapa faktor, Pak. Pertama faktor kesehatan. Kita dari opening statement saya juga menyampaikan bahwa rokok ini ada negatif eksternalitasnya. Benar. Kemudian ada aspek industri. Di situ ada tenaga kerja, petani, ya kan, buruh. Jadi pilihannya apa yang tepat sekarang ini? Yang dulu, Pak. Kemudian ada juga aspek penerimaan negara. Nah, salah bikin aspek ini, keseimbangan ini, muncullah rokok ilegal, Pak. Nah, kalau terlalu tinggi juga rokok ilegal. Kalau terlalu tinggi rokok ilegal. Kalau diturunkan? Kalau rokok ilegal sudah muncul, maka kesehatan juga terganggu. Penerimaan negara terganggu. Jadi menurut Bapak yang mana? Turunkan atau kalau secara egois sektoral, kami pilih turunkan. Yang sekarang ini udah normal 57%. 57 ya memang tinggi, ya. Kemudian juga ada pajak-pajak lain. Artinya dari pengusaha tidak terlalu mempersoalkan sekarang ini 57. Ya kalau boleh mempersoalkan ya kita persoalkan. Sekarang ini masih oke-oke aja. Kalau naik terus-terus ya nggak oke, Pak. Jadi gimana? Ada threshold. Jadi gini, undang-undang itu memberikan komponen 57%. Itu dimanfaatkan terus. Tetapi kemudian yang diatur itu adalah harga ecerannya. HE-nya. Harga eceran itulah yang kemudian mereka itu naik secara gradual setiap tahun. Contoh, rokok yang kemasan tertentu satu bungkusnya 28.500. Ini kan membuat orang yang di masyarakat bawah yang kepingin membeli rokok nyari rokok apa? Karena nggak pernah kampanye rokok apapun itu tidak pernah bisa menutup orang untuk tidak merokok. Bagi penggemarnya, akhirnya larinya adalah ke rokok ilegal. Rokok ilegal itu dua. Dia memanfaatkan cukai palsu atau sekalian tidak ada cukai sama sekali. Karena apa? Masyarakat daripada membeli rokok yang 45.000, penghasilannya 45.000, dia mencari yang 15.000. Jadi akhirnya kesimpulan Bapak? Kesimpulan saya mau break nih. Gini,
silakan dikenakan. Kita tahu untuk menjaga aspek kesehatan, aspek lainnya, tetapi yang rasional, di mana bisa diabsorb oleh 57% rasional. Kalau menurut saya aturan itu harus kita rubah. Turun sedikit, tapi tetap memperhatikan aspek kesehatan. Oke, Pak Menkeu katanya turun sedikit, temu lagi di hotroom. Dipersembahkan oleh Kepolisian dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. dipersembahkan oleh Kepolisian dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Temu lagi di hotroom. Menteri Keuangan ada rencana mau menurunkan cukai rokok. Sekarang kita mau minta kesimpulan dari semua narsum, hanya 1 menit per orang. Apa kesimpulan saudara? Apakah memang sudah waktunya diturunkan? Untuk kepentingan apa? Singkat silakan. Yang pertama harus dilihat soal manfaat. Ya. Jika manfaatnya jauh lebih tinggi memang menurunkan, silahkan lakukan. Menurut Bapak mana? Saya tanya jangan lagi jika. Menurut Bapak gimana? Nggak bisa. Sekali lagi ini ruang di mana kebijakan harus dibangun bukan berdasarkan Tapi sense. kan action must be done. Apa yang harus diambil oleh Menteri? Action ini harus berdasarkan kekuatan basis akademik. Ya, Tidak bisa. sekarang sudah no time anymore. Menurut Bapak, apakah memang harus segera turunkan atau tidak cukai rokok? Turunin aja. Turunin aja. Demi apa? Lapangan kerja. Demi lapangan kerja. Pak Siregar, timbul. Kalau saya sih tetap aja, kan selama ini udah moratorium juga Pak, Ya. nggak naik ya. Tetapi bagaimana cukai rokok ini dikembalikan untuk mengatasi kesehatan. Sebagai contoh tadi disebutkan Prof. Hasbullah, pasal 99 Perpres 82 itu kan cukai rokok 3,75 itu diserahkan ke BPJS Kesehatan. Tapi kan tidak dijalankan. Artinya bagaimana mendukung sektor kesehatan cukai ini. Nah, jadi kalau pentingan mana, perut lapar atau kesehatan? Iya, tetap maksud saya nggak usah dinaikkan lagi. Ya. Tetap moratorium. Kan dia mau turunkan. Oh iya, tapi kan sekarang bicara bagaimana fiskal juga harus ada. Jadi Bapak setuju nggak dengan kemungkinan Menkeu menurunkan cukai rokok? Ya memang kemungkinan ada, tapi kalau menurut Ada saya setuju nggak? yang penting adalah bagaimana cukai itu diabdikan untuk menyadarkan masyarakat. Orang tidak ngerokok itu lebih pas ketika disadarkan. Nah, oleh sebab itu terlepas dulu dari kesadaran dah. Kalau kesadaran kan individual. Ya. Kita bicara dulu di sekarang. Tingkat kemiskinan udah 100 juta lebih kata Bank Dunia. Dari segi ekonomi dulu Pak. Ya. Turunkan atau tidak? Riset UI mengatakan ekonomi dulu, jangan kesehatan dulu lah. Ya, bahwa memang kita juga kan butuh fiskal. Ya, nah, makanya pilihannya mana? Sekarang ini. Makanya tadi kan keseimbangan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pembukaan lapangan kerja. Ya, tadi jadi kan saya sampaikan. mana? Oleh sebab itu bahwa moratorium udah nggak usah dinaikkan, nggak usah diturunkan, tinggal nanti bagaimana cukai ini bisa untuk membantu kesehatan dengan penyadaran. Artinya jangan diturunkan, jangan di. Oh iya, artinya seperti sekarang aja, tinggal nanti bagaimana cukai itu berperan lebih penting. Terima kasih. Gitu. Pak Hasbullah gimana? Kalau ini pasti adilan ekstrim ini. Naikkan atau turunkan? Naikkan Pak, lindungin 280 juta rakyat. Itu yang lebih penting. Lindungi dari apa? Dari bahaya merokok, adiksi. Oke, siapa yang melindungi perut lapar? Oh, kemiskinan. Cukai rokok cuma 6% dari APBN Pak. Lebih banyak duit yang lain, nggak ada apa-apanya itu Pak. Bisa buat pekerjaan yang lain Pak, tani, tambang, masih banyak belum digarap Pak. Astacita 4 itu minta bangun SDM yang kuat. Bukan SDM yang jadi Bapak maunya naikkan malah. Ya, bila perlu 99% gitu. Bukan SDM yang kecanduan. Industri bisa pindah Pak dengan mudah. Industri. Bapak mengatakan dalam 20 tahun dia bisa pindah bahwa industri rokok itu membahayakan kesehatan sehingga naikkan aja. Ya, kalau soal pendapatan negara, cuma cari dari tempat lain. Dari yang lain. Kelaparan biarin aja dulu gitu. Tidak ada yang kelaparan. Pak, saya kasih tahu, saya kasih data ini ya. Ternyata kalau ini tulisan Pak Mbak Bella, kalau cukai rokok dinaikkan 45% dari data 2019, maka akan mengenerate 400.000 lapangan kerja baru. Thank you. Naik, Pak Benny, gimana? Naikkan atau setuju dengan Menteri Keuangan, naikkan atau turunkan? Perut lapar atau kesehatan? Masalahnya bukan perut lapar juga Pak, tapi kita setuju diturunkan karena sudah terlalu lama terjadi kenaikan. Sudah diturunkan, oke. Itu diturunkan Pak. Kemudian jangka panjang barangkali saat ini kan
mau tidak mau cukai ini masih menjadi andalan mungkin Pak Misbakun. Andalan untuk penerimaan negara, Pak. Terima kasih Pak Misbakun sebagai wakil rakyat. Saatnya pemerintah menurunkan tarif cukai rokok. Untuk tujuan? Untuk tujuan pertama, ini tarif yang selama ini diterapkan sudah mempunyai ekses. Ya. Sudah bersifat eksesif. Yaitu? Karena apa? Industri sudah mengalami tekanan. Mengalami tekanan. Kemudian sudah mulai tampak PHK. Kemudian kita mengalami posisi yang klimaks. Ya. Kalau tidak direlakan, maka ini akan memberikan dampak yang lebih luas. Pengangguran akan tercipta. Dan kemudian pemerintah harus mulai membuka ruang baru. Ruang baru apa? Golongan rokok untuk masyarakat menampung aspirasi rokok di bawah ini supaya mereka tidak lari ke rokok ilegal. Kenapa baru sekarang Bapak ngomong begitu? Saya ngomong sudah berkali. Menteri Keuangan saya sudah berkali-kali. Saya sudah berkali-kali. Hanya di forum Badalpan saya itu. Ya. Kalau tracing rekam jejak saya soal cukai tembakau itu sejak 2009 Abang Hotman akan ketemu. Oh begitu. Iya. Bagi saya ini elektoral kan. Mungkin perlu Bapak pakai jas kali biar lebih viral gaya bicaranya. Itu. Ya? Tapi intinya begini Bang. Ya. Intinya adalah ekses itu yang harus kita mulai tenangkan. Karena apa? Fungsi budgeternya sudah kita penuhi. Fungsi berikutnya adalah fungsi ekonomi regulatory. Kalau kemudian ini bisa kita lakukan dengan baik, maka saya yakin akan tumbuh industri-industri kecil, yang kecil jadi menengah, yang menengah menjadi besar. Karena apa? Cukai tembakau ini juga 90% lebih itu datang dari 5 besar. 90%. Datang dari 5 besar. Yang kecil-kecil itu sumbangnya kecil. Oke, jadi Pak Misbakun sebagai wakil rakyat di DPR malam ini berkesimpulan bahwa industri rokok tidak membahayakan kesehatan langsung. Saya tidak bukan ancaman besar. Bukan ancaman. Tapi lebih penting ada akses kesehatan. Ada akses kesehatan, tapi lebih penting lapangan kerja, perut lapar Indonesia perlu pemasukan yang besar karena peranannya hampir 6% ya. Ya, betul. Dan kalau dinaikkan terus muncul rokok ilegal. Oke. Jadi itulah solusi malam ini. Sepertinya ini 3 lawan 2 yang memang saya pribadi juga sangat prihatin atas kondisi di mana menurut Bank Dunia sudah hampir 150 juta penduduk Indonesia yang miskin. Butuh lapangan pekerjaan, ya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam karena hanya inilah show yang hostnya sangat ganteng. Silakan Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Kepolisian dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.